Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Tuhan sudah menolong dan melindungi kami sepanjang hari ini. Terima kasih untuk kekuatan-Mu yang memampukan kami. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pria bertanya kepada seorang pengkhotbah selesai acara ibadah, apakah dirinya layak di hadapan Tuhan? Apakah Tuhan menerimanya? Sang pengkhotbah itu bertanya ada apa sebenarnya? Mengapa ia bertanya seperti itu? Pria itu menjawab bahwa ia adalah anak haram, anak yang dilahirkan oleh ibu tanpa ayah yang sah. Mendengar hal itu, sang pengkhotbah menyatakan bahwa Tuhan menerima dan tidak menolaknya. Ada kalanya kita merasa diri kita tidak layak karena adanya pengalaman negatif atau pandangan buruk orang lain terhadap diri kita, atau juga karena kesalahan yang ada. Memang kesalahan tidak bisa ditolerir, tapi Tuhan mau mengampuni dan menerima kita yang datang kepadanya. Dalam Hakim-Hakim 11 ayat yang pertama ini tertulis, adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Dalam ayat ini saudara kita diperkenalkan pada salah satu tokoh yang kontradiktif. Seorang tokoh bernama Yefta yang kelihatannya di satu sisi adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tapi di sisi yang lain adalah seorang anak perempuan sundal. Identitas Yefta secara dunia dipandang buruk, tapi identitasnya di hadapan Allah dalam panggilan ilahi adalah baik. Yefta adalah anak yang berbakat, tapi dia punya beban luka. Yefta adalah seorang yang tertolak, namun terpilih untuk dipakai Tuhan. Orang-orang menolak dia, tapi dia di kemudian hari justru dipakai Tuhan untuk menjadi hakim atas Israel. Penolakan bangsa Israel terhadap Yefta adalah karena dia seorang anak dari perempuan sundal. Tapi di kemudian hari ketika Bani Amon menyerang Israel, satu-satunya orang yang diharapkan oleh bangsa Israel untuk menolong mereka adalah Yefta. Mereka memanggil Yefta untuk membantu mereka memimpin untuk melawan Bani Amon. Dan Yefta, kita perhatikan, tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi dia datang kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Dan Yefta mengalami pertolongan. Dia diberikan kemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, potensi kita tidak ditentukan oleh asal-usul kita. Sekalipun mungkin latar belakang kita penuh dengan aib, penuh dengan hal yang tidak berkenan, tapi Tuhan dapat memilih kita untuk dipakai Tuhan dalam hal-hal yang luar biasa. Nama Yefta mengandung arti Allah membuka. Tuhan membukakan jalan buat Yefta ketika pintu-pintu tertutup bagi dirinya. Dan hal yang demikian juga bisa terjadi atas saudara dan saya.
Tuhan dapat membuka pintu-pintu bagi kita ketika jalan kita tertutup dan buntu. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah di antara kita yang merasa bahwa diri kita anak yang gagal, orang miskin, tidak berguna, tidak pantas dicintai, anak haram, anak dari keluarga yang broken home, dan berbagai hal lainnya yang negatif? Sadari bahwa nilai kita tidak ditentukan oleh manusia, tapi ditentukan oleh Tuhan. Jangan biarkan pandangan buruk orang lain terhadap kita membuat kita tidak dapat bangkit menjadi pemenang. Dalam Yesaya 41 ayat 9 firman Tuhan katakan, Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, Engkau hambaku, aku telah memilih engkau, dan tidak menolak engkau. Tuhan telah memilih saudara dan saya, dan tidak menolak kita. Dia mau memakai kita sebagai alat kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang memberikan kami kekuatan. Kami mungkin punya banyak hal yang seringkali membuat kami dicap jelek di hadapan manusia. Tapi kami bersyukur karena firman-Mu jelas memberikan peneguhan bahwa Engkau tidak pernah menolak kami. Bahkan Engkau memilih kami serta mau memakai kami sebagai alat-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami kembali bersemangat menjalani hidup di dalam Tuhan dan terus bersemangat melangkah dalam iman sebagai ciptaan baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Lawat setiap kami yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Nyatakanlah kuasa dan pertolongan serta mujizat-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berkati anak-anak-Mu yang ada di Nigeria. Berikan kekuatan dan perlindungan senantiasa. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.